Jemaah Masjidul Jannah yang hadir bersama-sama kita pada pagi hari ini. Tiada kata yang batas untuk kita ucapkan yang mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir bersama-sama dengan Allah yang suci ini. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam kita sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan sunnahnya hingga akhir zaman nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk membersihkan waktu yang sebelumnya saya mewakili Ketua DKM Masjidul Jannah menyampaikan pertama, terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sekali kita semua mendapat amalan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terima kasih juga mengucapkan kepada tim PHBI yang telah melaksanakan dan telah mengupayakan pengadaan acara ini. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan kita hadir mendapatkan hikmah daripada acara ini semua. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah berbentuk Subhanahu wa taala, untuk membersihkan waktu saya akan bacakan rangkaian acara yang akan kita lewati pada pagi ini. Pertama, pembukaan dari MC, yang kedua pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Deden. Yang ketiga kita lanjut dengan tausiah dan doa, dan keempat ramah tamah dan kelima penutup. Itulah rangkaian acara yang akan kita lewati pada pagi hari. Mari kita buka acara ini dalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melangkah kita ke acara yang kedua, yaitu pembacaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan wa rizqan thayyiban waftah lana futuhal 'arifin warzuqna Allahumma ikhlasan fil qawli wal 'amal. Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, para asatiz, para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, para sahibul bait, pengurus DKM Masjid Nurul Jannah yang saya muliakan, dan tentunya kepada seluruh jamaah Bapak Ibu yang tidak dapat saya sebutkan namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, subuh yang penuh dengan keberkahan ini, Allah masih memberikan kita nikmat yang begitu banyak sehingga kita dapat istiqomah dalam kebaikan, di mana pada hari ini kita masih diberikan keringanan langkah untuk mendatangi masjid, sholat subuh berjamaah,
Salat sunnah qabliyah mungkin yang mana keutamaannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan kemudian kita lanjutkan dengan mengikuti majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan hingga akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terutama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga-keluarganya yang mulia, sahabat-sahabatnya yang mulia, istri-istrinya yang mulia, dan umatnya. Semoga kelak kita termasuk di antara umat-umatnya yang mendapatkan syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mungkin perkenalkan, tadi ada pesan dari pesan-pesan kita untuk saya memperkenalkan terlebih dahulu pada Bapak Ibu. Saya Khalid Saifur Rahman, S1 di Libya, Jakarta, jurusan syariah. Sekarang melanjutkan studi di S2 di syariah juga, Fakultas Dirasat Islamiyah di UIN. Alhamdulillah sudah berkeluarga dengan 2 anak, walaupun masih muda Pak ya. Ini tuh buat perkenalannya Pak. Pada hari ini kita mengadakan atau merayakan Maulid Nabi, baginda Nabi Muhammad SAW. Maulid Nabi haruslah kita senantiasa maknai sebagai momentum untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Orang yang sampai akhir hayatnya masih memikirkan umati. Dan kita jadikan sebagai momentum untuk senantiasa dapat mencontoh secara sempurna segala bentuk kebaikan-kebaikan yang ada pada diri Rasulullah SAW. Bahwa sebagaimana kita ketahui, beliau adalah sosok suri tauladan bagi kita semua kaum muslimin. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa Rasulullah adalah suri tauladan bagi kita. Segala sisi kepribadian Nabi itu patut untuk dicontoh. Di antara kepribadian Nabi yang perlu untuk kita contoh Bapak Ibu sekalian adalah kepribadian kedermawanan beliau. Nabi Muhammad SAW ini adalah sosok yang sangat dermawan. Cukuplah kedermawanan beliau, gambaran kedermawanan beliau itu berdasarkan persaksian dari sahabat-sahabat beliau. Banyak riwayat-riwayat dari sahabat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah sosok yang sangat dermawan, di mana beliau tidak pernah menolak sedikit pun permintaan orang lain kepadanya. Nabi tidak pernah berkata tidak kepada orang yang meminta kepadanya. Inilah gambaran kedermawanan Nabi. Hari ini, apakah ada manusia yang tingkat kedermawanannya seperti itu? Apapun yang diminta darinya, baik itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang sedang dia butuhkan, di saat lapang, di saat susah, kepada orang yang meminta kepadanya berkali-kali. Biasanya orang kalau meminta berkali-kali itu, manusia itu cenderung jarang memberi berkali-kali, Pak. Kalau ada orang minta sama kita gitu ya, sekali, 2 kali mungkin kita kasih gitu. Yang 2 kali biasanya orang kebanyakan risih gitu. Dan yang ketiga biasanya ada yang ngasih, ada yang enggak. Kalaupun ngasih biasanya pasti dalam ini orang dikasih jantung, dikasih hati kok minta jantung, seperti itu. Tapi berbeda dengan Rasulullah, apapun yang diminta darinya, bahkan kepada orang yang berkali-kali memintanya, Nabi pasti akan berikan.
Dalam suatu riwayat diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu suatu ketika datang seseorang menemui Nabi meminta-minta, maka Nabi memberikan kepadanya. Hari kedua orang itu datang lagi kepada Nabi, Nabi pun kembali memberikan kepadanya. Dan hari yang ketiga orang yang sama itu datang lagi ke hadapan Nabi untuk meminta. Maka kebetulan saat itu Nabi nggak punya, maka Nabi bilang, saya sedang tidak memiliki apa-apa, silahkan Anda ambil apa yang Anda mau, gitu. Anda ambil apa yang Anda mau dan jadikan permintaan itu sebagai hutang buat saya, kata Nabi. Maka sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kurang lebih jangan terlalu memaksakan diri dengan sesuatu yang di luar kemampuan. Mendengar itu Rasulullah kurang senang. Tiba-tiba datang seorang dari kalangan Ansar yang mengatakan, ya Rasulullah, teruslah memberi dan jangan pernah khawatir dengan kemiskinan. Maka Rasulullah tersenyum kepada orang itu dan berkata, seperti itulah yang diperintahkan Allah kepadaku. Banyak sekali pesan dari cerita ini yang dapat kita ambil, bahwa Rasulullah adalah orang yang sangat dermawan. Rasulullah mempraktikkan perintah Allah, bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang menginfakkan hartanya di saat senang, di saat senang maupun susah, di saat senang maupun susah. Kebanyakan orang itu kan biasanya di saat senang, di saat ada baru memberi, diberi dulu, ada rezeki dulu baru memberi. Dan seharusnya memang mindset yang baik itu memberi dulu baru menerima, bukan menerima dulu baru memberi. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali kisah-kisah kedermawanan Nabi, mungkin kalau kita ceritakan nggak akan habis-habis. Maka wajar kata Nabi dalam sebuah hadis yang masyhur kita dengar di bulan Ramadan itu, ana ajwadun nas, aku itu adalah orang yang paling dermawan. Nabi adalah orang yang paling dermawan, bahkan di antara para anbiya sekalipun Nabi adalah orang yang paling dermawan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada yang lebih dari sekedar kedermawanan. Kalau kedermawanan infak sedekah sifatnya itu rata-rata sama atau bahkan lebih. Kalau tarafnya itu di setara BUMN ataupun instansi kementerian lembaga. Karena memang budaya di instansi yang pengumpulan yang kecil itu belum terbentuk budaya mengumpulkan zakat, belum terbentuk budaya membayarkan zakat secara rutin. Itulah yang menyebabkan budaya itu kecil. Zakat itu sangat penting Bapak Ibu sekalian. Dia perkara yang ma'lum bil darurah, suatu nilai atau instrumen dalam Islam yang sudah maklum diketahui. Maka orang yang mengingkari perkara zakat itu sama saja mengingkari syariat lainnya, mengingkari sholat, mengingkari puasa dan lain sebagainya. Zakat itu salah satu daripada rukun Islam. Ya, Nabi mengumpamakan dengan sebuah bangunan. Islam itu dengan sebuah bangunan yang terdiri dari tiang-tiang penyangga. Ada tiang sholat, tiang syahadat, tiang zakat, tiang puasa, tiang haji. Yang mana dia masih jarang, zakat masih acu tak acu. Ada orang yang sholatnya bagus tapi nggak pernah bayar zakat. Bisa jadi dia tahu tapi nggak mau, bisa jadi dia nggak tahu. Allah. Nah, orang-orang yang hanya melaksanakan sholat namun tidak membayarkan zakat, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan tidak ada sholat, artinya sholat seseorang kalau dia tidak membayarkan zakat. Begitu pula sebaliknya, tidak ada artinya zakat seseorang kalau dia tidak melaksanakan sholat. Membandingkan, ya, mensetarakan antara sholat dengan zakat.
Maknanya setelah kita melaksanakan sholat, kita membayarkan zakat. Sholat itu adalah simbol hablum minallah, hubungan kepada Allah, dan zakat adalah simbol hablum minan nas, hubungan kepada manusia. Inilah keseimbangan iman di dalam Islam yang tidak bisa tidak untuk kita lakukan. Maka sholat dan zakat ini adalah dua perkara yang telah Allah satukan. Lantas bagaimana mungkin ada orang yang lancang gitu, memisah-misahkannya, membeda-bedakannya. Oh, saya mau sholat saja, saya nggak mau zakat, seperti itu. Padahal Allah sendiri telah menyatukan kedua perkara ini. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sepeninggal wafatnya Rasulullah, saat itu baru saja wafat Rasulullah, lalu kemudian digantikan kepemimpinannya oleh Abu Bakar As-Siddiq, muncul sekelompok orang yang menentang perkara zakat. Mereka nggak mau bayar zakat. Maka Abu Bakar As-Siddiq meresponnya dengan respon yang sangat mungkin terkesan sangat fundamental, sangat keras gitu, yaitu memerangi orang-orang yang tidak mau membayarkan zakat tersebut. Pada awalnya para sahabat yang lain mempertanyakan sikap Abu Bakar ini, bagaimana mungkin, kalau termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mengatakan, wahai Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana mungkin engkau memerangi orang-orang yang sedangkan Rasulullah SAW itu mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai dia bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, sampai dia masuk Islam, maka setelah itu haram darahnya, hartanya dan kehormatannya untuk ditumpahkan. Namun apa kata Abu Bakar As-Siddiq mendengar perkataan itu? Wallahi la'aqtulanna man farraqa bainas shalah wa zakat. Demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang membeda-bedakan, memisah-misahkan antara perkara salat dengan perkara zakat. Fa inna zakah haqqul mal, sesungguhnya zakat itu adalah hak harta. Lau mana'uni iqalan kanu yu'adunaha fi ahdi Rasulillah laqataltuhu. Seandainya mereka menolak membayarkan zakat yang mana dahulu mereka bayarkan di zaman Nabi, maka pasti aku akan memerangi mereka. Itulah yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau sangat yakin dengan keputusan. Maka Umar bin Khattab mengatakan, laqad saraha sadra Abu Bakar. Sungguh hati Abu Bakar ini sudah disinari dengan kebenaran. Maka Umar pun kemudian membenarkan keputusan Abu Bakar As-Siddiq tersebut. Apakah Abu Bakar As-Siddiq keputusannya memerangi orang-orang yang membayarkan zakat itu dikarenakan emosional, dikarenakan didasari oleh hawa nafsu, didasari oleh ego gitu? Mungkin kita melihat kadang-kadang ada pemimpin kalau ditantang, kalau dipancing, dia bisa membuat satu keputusan-keputusan yang kurang bijaksana seperti itu. Apakah Abu Bakar memerangi keputusan yang memerangi orang-orang Muslim yang menolak membayarkan zakat itu didasari oleh hal-hal seperti itu? Rasanya tidak, karena Abu Bakar itu adalah sosok yang sebagaimana kita ketahui adalah sosok yang lembut, sosok yang bijaksana, sosok yang cerdas. Tapi kok tiba-tiba keputusannya itu sangat fundamental. Kecuali memang karena Abu Bakar benar-benar memahami pesan-pesan makna daripada ayat-ayat membayarkan zakat itu. Di saat para sahabat belum setingkat Abu Bakar dalam memahaminya, maka Abu Bakar sudah sampai tahap memahami seperti itu, memerangi orang-orang yang membayarkan zakat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah,
pentingnya zakat juga diantaranya adalah zakat ini sebagai bukti keimanan kita, bukti keimanan seorang hamba. Jadi ibadah harta ini Allah jadikan sebagai ujian seorang hamba. Apakah seorang hamba itu ketika diberikan harta, dia mau berbagi, dia mau membayarkan zakat, dia mau bersedekah atau tidak? Karena tabiatnya manusia itu sangat-sangat mencintai harta. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu sini yang nggak suka harta? Pasti semua suka harta, Pak. Dengan harta kita bisa membahagiakan keluarga. Dengan harta kita bisa melaksanakan perintah-perintah agama, zakat, haji, berbagi kepada tetangga dan lain sebagainya. Dengan harta kita bisa menolong orang lain dan sebagainya. Jadi kehidupan dunia ini memang sangat membutuhkan harta. Orang dihormati di dunia ini karena harta. Kalau kita pakai sendal jepit ke showroom mobil gitu atau ke tempat-tempat yang mewah, mungkin sama sapamnya tidak terlalu dilirik gitu. Tapi kalau kita turun dari mobil yang mewah, dihargai sangat betul. Jadi memang tabiat manusia ini suka harta. Dan ini pun diamini oleh Al-Quran. Al-Quran mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian begitu mencintai harta. Kalian begitu mencintai harta. Karenanya Allah memuji keimanan kita dengan harta. Mau nggak kira-kira mengikuti perintah Allah? Maka salah satu ciri orang beriman itu adalah orang yang mau membayarkan zakat. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim wa tawakkalun. Allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri-ciri orang beriman itu adalah mendirikan salat dan membayarkan zakat dan mimma razaqnahum yunfiqun, dengan harta yang kami berikan kepada mereka menginfakkan. As-shadaqatu burhan, kata Nabi. Sedekah itu, zakat itu adalah bukti keimanan. Maka kaitannya orang yang suka bayar zakat, suka sedekah itu biasanya orang yang keimanannya kuat. Dia percaya kepada Nabi, dia percaya kepada akhirat. Sebaliknya orang kalau nggak percaya kepada akhirat, percaya kepada Allah, dia cenderung tidak mau mengeluarkan hartanya untuk berinfak, bersedekah. Ini dikatakan dalam Al-Quran, ya fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Ya, adapun orang-orang yang gemar dalam memberi, fa'amma man a'ta wattaqa, dan bertakwa, saddaqa bil husna, mereka membenarkan adanya hari pembalasan. Disandingkan kata memberi dengan kata membenarkan adanya hari akhir. Dan disandingkan wa amma man bakhila wastaghna, orang yang bakhil dengan hartanya, bakhila wastaghna, dan dia merasa cukup dengan dirinya, tidak butuh lagi Allah dan lain sebagainya. Fa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, mereka mendustakan adanya hari pembalasan. Mereka tidak percaya dengan adanya hari pembalasan. Jadi orang bayar zakat itu adalah sebagai bentuk bukti keimanannya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau zakat ini adalah rahmat dari Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya. Kalau kewajiban, perkara wajib itu dipahami sebagai dain daripada agama. Ada yang kita kenal dengan daruriyat al-khams, 5 perkara yang daruri dalam Islam, yaitu hifzun nafs, menjaga harta, menjaga jiwa, hifzuddin, menjaga agama, hifzun nasl, keturunan, hifzul mal, jaga harta,
dan hifzul akal, menjaga akal. Maka dalam Islam itu tidak boleh dibiarkan orang itu kelaparan, tidak boleh dibiarkan ada orang yang kedinginan, tidak punya tempat tinggal, tidak punya makanan. Dalam Islam seperti itu, Pak. Jadi inilah salah satu mulianya agama Islam. Makanya Syekh Mahmud Saltuk dalam kitabnya Islam Aqidah wa Syariah mengatakan tidak boleh dibiarkan di dalam Islam orang fakir miskin seperti itu. Maka dengan syariat zakat, infak, sedekah inilah salah satu instrumen untuk menjaga mereka agar tidak binasa, agar tidak menderita atas kefakiran, agar tidak menderita atas kefakirannya. Inilah makanya salah satu daripada manfaat zakat. Jadi orang kaya itu Allah ciptakan manusia bertingkat-tingkat, ada yang kaya, ada yang miskin. Dan kita jangan melihat ini sesuatu yang adil atau tidak adil. Tapi di mata Allah keduanya itu ada tujuannya, ada manfaatnya. Dan Allah menciptakan kita, ada yang fakir, ada yang kaya, itu adalah cobaan dari Allah. Tidak berarti kaya itu lebih bagus, lebih mulia daripada orang fakir miskin. Di dalam beberapa kesempatan Rasulullah memuji keutamaan orang miskin. Misalkan Rasulullah mengatakan orang miskin itu adalah orang yang pertama sekali masuk ke dalam surga ketimbang yang lain. Jaraknya itu setengah hari, kata ulama Syekh Al-Bayyuri, jaraknya itu setengah daripada hari di akhir. Kalau 1 jam di akhir itu kan sangat lama, setengah hari. Jadi orang miskin itu masuk ke surga pertama dibandingkan golongan yang lain. Makanya Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang sangat kaya raya, itu berusaha memiskinkan dirinya agar dia bisa masuk ke dalam surga juga bersama golongan orang miskin. Tapi alih-alih Abdurrahman bin Auf makin miskin, kita tahu sampai akhir hayatnya beliau tetap menjadi orang yang paling kaya, orang yang sangat kaya. Ketika para sahabat ikut berperang bersama Nabi, sehingga kurma-kurma mereka itu menjadi busuk karena kan mereka berbulan-bulan pergi berperang. Di sana Abdurrahman bin Auf melihat peluang bahwasanya ini kesempatan saya untuk memiskinkan diri. Dia borong semua kurma itu dengan harga yang mahal. Tapi belum selesai kebahagiaan Abdurrahman bin Auf menghabiskan uangnya, tiba-tiba datang utusan dari raja mau mencari kurma busuk. Dan Abdurrahman bin Auf punya banyak kurma busuk untuk obat. Dibelilah dengan 10 kali lipat harganya. Maka Abdurrahman bin Auf makin kaya, bukan makin miskin. Dan orang kaya banyak keutamaannya, Pak. Ya, kita tahu ibadah-ibadah itu tidak bisa tidak dengan sebanyak ibadah itu tidak bisa tidak dengan harta, zakat, wakaf, haji dan sebagainya. Bahkan sholat pun membutuhkan membeli pakaian dengan harta. Makanya harta itu dalam Al-Quran, dalam Islam itu disebut al-khair, kebaikan, karena tujuannya untuk kebaikan. Dalam satu riwayat pernah datang sekelompok kaum Ansor menghadap Nabi, ngadu, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu memborong semua pahala kebaikan, sedangkan kami bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah menghibur, maukah kalian aku ajarkan satu amalan yang bisa menandingi mereka, yaitu tasbih, tahmid dan takbir. Kata Rasulullah, dia tenang mereka pulang. Datang lagi kemudian beberapa waktu kemudian datang lagi, ya Rasulullah, saudara-saudara kami orang kaya mendengar amalan ini, mereka pun melakukannya ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Itulah karunia Allah yang diberikan Allah kepada orang-orang kaya.
Jadi bahasa anak zaman sekarang Pak, udah nggak ada obatnya lagi. Udah kalau memang orang kaya mulia, orang kaya yang soleh, yang bersyukur mulia, mulia. Dan itu dibahas dalam kitab-kitab ulama itu. Mana yang lebih utama, orang kaya yang bersyukur, beramal soleh, atau orang miskin yang bersabar? Dan sebagian mengatakan yang lebih utama itu orang kaya yang bersyukur. Dan ada juga yang mengatakan, terutama ulama-ulama sufi mengatakan miskin lebih utama dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan masing-masing. Maka Allah jadikan hikmahnya orang kaya itu sebagai penopang daripada kaum fakir miskin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sisi muzaki tentu sangat banyak. Allah mengatakan khudz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ambillah dari harta-harta mereka, tutahhiruhum wa tuzakkihim, yang membersihkan dan mensucikan jiwa mereka, membersihkan mereka. Apa dibersihkan? Jiwa mereka. Dari apa, Pak? Dari kecintaan terhadap perasaan tamak, kecintaan berlebih terhadap harta. Harta ini kalau kita tidak berhati-hati, dia bisa menjadi jebakan. Banyak orang yang lalai ataupun terjerumus karena harta. Ada orang yang karena warisan sama saudara bertengkar. Ada kemarin baru kasus ya di berita, ada seorang menantu yang membunuh mertuanya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, karena harta juga. Jadi dengan membayarkan zakat, Allah menyelamatkan orang tersebut daripada jebakan harta tersebut, dijauhkan daripada hal tersebut. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, sejatinya rezeki kita itu adalah apa yang kita kenakan hari ini, apa yang kita makan hari ini, apa yang sedang bersama kita. Sedangkan yang kita tinggalkan di rumah, mulai dari rumah, aset dan lain sebagainya, tabungan kita, deposito dan sebagainya, itu bisa jadi bukan rezeki kita, ya, bisa jadi rezeki keturunan kita, anak-anak kita. Karenanya dalam membayarkan zakat itu, dalam muamalah dengan harta itu, kita jangan pernah takut untuk mengeluarkan zakat, ya, mengeluarkan haknya di dalam. Ya, kalau kita melihat makna zakat sendiri dari kata an-nama wa ziyadah, tumbuh dan berkembang. Ya, orang yang membayarkan zakat itu justru akan mengembangkan, menumbuhkan hartanya kalau kita mengkaitkan dengan secara definisi tersebut. Dan memang tidak ada orang yang miskin karena bayar zakat. Mana qasad shadaqatul min mal, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, kata Nabi. Bahkan orang bayar zakat itu Allah akan lipat gandakan hartanya. Wa ma ataitu min zakatin turiduna wajhallahi fa ulaika humul mutifun. Dan orang yang membayarkan hartanya untuk zakat, turiduna wajhallah, mencari ridha Allah, maka mereka itulah yang Allah lipat gandakan hartanya. Jadi jangan banyak orang takut membayarkan zakat karena khawatir hartanya berkurang. Ya, padahal kapanpun Allah bisa mengambil hartanya. Ya, harta yang Allah sejatinya titipkan kepada kita itu, kapanpun Allah bisa mengambil dengan waktu yang sangat singkat. Hari ini kita melihat banyak sekali peristiwa-peristiwa musibah, ya, kebakaran. Kalau kita lihat di website pemadam kebakaran itu Pak, ada setiap tahunnya ada ribuan kasus. Di tahun 2020 di daerah Jakarta saya lihat itu ada sekitar 6.400 sekian. Artinya tingkatnya sangat tinggi gitu. Jadi banyak cara Allah mengambil ketika Allah murka dengan seorang hamba. Karena ketika diberikan harta, dia justru tidak memberikan
haknya. Padahal di dalam harta yang Allah berikan kepada kita itu sejatinya bukan milik kita semuanya. Ada sedikit porsi hak orang lain yang harus kita keluarkan, yang harus kita berikan kepada mereka, yaitu porsi 2,5% itu zakat itu. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum. Dalam harta mereka ada hak yang telah diketahui. Itulah makanya kita harus mengeluarkan. Kalau kita tahan-tahan, itu justru akan membawa musibah. Harta yang sedikit itu karena kita tahan dia menjadi merusak harta kita yang banyak. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, selain itu zakat juga berarti makna al-barakah. Zakat membawa keberkahan. Orang yang membayarkan zakat itu tujuannya adalah mengharapkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah itu apa sih, Pak? Barokah itu adalah idkhalul khair ilahiyah fi syai'. Masuknya suatu kebaikan ilahiyah kepada sesuatu. Kepada harta, kepada usia, kepada ilmu, kepada keluarga, pada apapun itu. Dan itulah yang dicari setiap muslim, keberkahan pada sesuatu yang dia miliki. Keberkahan, keajaiban keberkahan itu membuat sesuatu yang sedikit menjadi banyak. Paling enggak kenyang, seperti perumpamaan sepiring nasi yang membuat kenyang. Dan membuat sesuatu yang banyak itu menjadi bermanfaat. Betapa banyak orang memiliki sesuatu yang banyak tapi tidak terasa manfaat. Kalau kita melihat orang soleh itu yang diberikan keberkahan dalam hidupnya, seperti misalkan walaupun motornya motor butut gitu ya, tapi Allah jauhkan dari pengeluaran, jarang sekali terjadi kecelakaan, selamat jiwanya. Tapi ada orang yang punya mobil mewah misalkan, karena tidak ada keberkahan di dalamnya sering terjadi kecelakaan, ya, atau bisa jadi hilang dan sebagainya. Begitu pula ada orang yang anaknya satu, tapi karena berkah anaknya ini anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya. Tapi ada orang yang anaknya 10, tapi karena tidak ada keberkahan, jadi bagaikan barisan musuh bagi orang tuanya. Begitupun ilmu, ada yang ilmunya banyak misalkan, karena tidak diberikan keberkahan, dia kurang bermanfaat. Tapi ada orang yang ilmunya sedikit, tapi dipakai bermanfaat buat sekitar. Itulah yang dicari oleh setiap muslim, keberkahan dalam hidupnya. Maka zakat itu memberikan keberkahan. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah, secara definisi zakat itu pada dasarnya banyak ulama berbeda pendapat, tapi memang khilaf lafziyah, adapun substansinya sama. Saya ambil misalkan dari pendapat Imam Syafi'i mengatakan ismun lima yukhriju min mali wa badanin ala wajhin maksus. Ya, zakat itu adalah nama dari sesuatu yang dikeluarkan dari apa? Dari harta, dari badan dengan ketentuan khusus. Dari di sini kita melihat ada dua jenis zakat, yaitu zakat harta dan zakat badan. Zakat harta itu adalah zakat-zakat yang banyak nanti jenis-jenisnya, dan zakat badan itu zakat fitrah, zakat yang memang kaitannya itu jiwa kita, gitu ya, jiwa kita. Sedangkan zakat emas, zakat harta, zakat zakat, zakat tijarah, perdagangan, zakat profesi, itu semua masuk dalam zakat harta. Jadi zakat itu secara jenisnya banyak dari segi harta, ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyib, infakkan dari harta yang baik-baik yang kalian miliki. Ini salah satu dalil umum kewajiban untuk mengeluarkan
zakat harta. Lalu zakat itu yang membedakan dia dengan infak dan sedekah adalah karena dia memiliki ketentuan-ketentuan khusus tadi, ala wajhil maksus. Dia memiliki ketentuan-ketentuan khusus. Dia tidak sefleksibel infak dan sedekah yang selama itu untuk kebaikan itu boleh. Tapi zakat itu ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat seseorang itu wajib zakat. Misalkan syarat-syarat orang yang wajib zakat itu ada dua. Yang pertama, dia harus muslim. Harus muslim. Kalau orang non-muslim itu tidak diwajibkan membayarkan zakat. Namanya ibadah, apapun itu ibadahnya, dia harus muslim syarat utamanya. Dan dia harus merdeka. Jadi kalau budak, ya dulu ada budak, itu tidak wajib zakat karena dia tidak merdeka, karena dia itu dimiliki oleh orang lain, sehingga apa yang dia miliki milik si pemiliknya. Itulah makanya dia harus merdeka, milik utama, kepemilikan penuh. Nah, bagaimana dengan syarat yang lainnya seperti akil, baligh? Akil itu berakal, sebagaimana syarat dari mukallaf, ya, orang dibebani kewajiban. Baligh, akil, kalau jumhur ulama itu cenderung tidak mensyaratkan itu. Meskipun ada seperti mazhab Hanafiyah itu tetap mensyaratkan. Jadi tidak harus orang berakal yang wajib bayar zakat. Ya, dia nggak berakal pun dia tetap, selama zakat hartanya itu sudah masuk sebab dia wajib bayar zakat, dia kena kewajiban zakat. Orang yang tidak berakal. Begitupun anak kecil, kalau hartanya sudah mencapai wajib zakat, ya dia harus bayar zakat. Ini menurut jumhur. Jadi tidak disyaratkan akil dan baligh. Makanya dalam sebuah hadis itu Nabi mengatakan, man waliya yatiman lahu mal falyatajir lahu wa la yatruku hatta la yaquluhu as-sadaqah, la taquluhu as-sadaqah. Orang yang jadi wali dari seorang anak yatim itu jangan dibiarkan hartanya begitu saja sehingga dia habis dimakan zakat, dimakan sedekah. Jadi dia harus memberdayakan harta itu sehingga dia bisa menghasilkan. Ini syarat orang yang wajib bayar zakat. Lalu ada syarat objeknya, benda atau harta yang diwajibkan bayar zakat. Yang pertama diantaranya adalah dia harus halal. Harta kalau dia tidak halal, dia tidak diwajibkan zakat. Jadi zakat itu adalah diterima dari yang halal-halal saja. La shadaqah min hulul. Tidak ada sedekah, tidak ada zakat dari hasil yang diperoleh dengan cara curang. Ada pemasukan kita, ada pemasukan orang gitu ya. Ada orang yang memperoleh harta dengan cara korupsi, dengan cara curang, dengan cara menipu dan lain sebagainya, dengan cara mencuri. Ini tidak bisa dizakati. Tidak kemudian kita berpikir, ini juga kadang salah kaprah di tengah masyarakat. Karena mungkin dia merasa bersalah, saya peroleh dengan cara mencuri gitu atau korupsi, saya harus zakatin biar bersih. Zakat bukan money laundry gitu, money laundry, mesin pencuci uang gitu ya. Tapi zakat itu hanya dikeluarkan dari yang halal-halal saja. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkan dari harta yang kalian peroleh dengan cara halal. Lalu dia harus berkembang, memiliki potensi berkembang maupun punya potensi berkembang. Kalau kita punya rumah itu dizakati atau enggak? Kalau kita tidak, kita tinggali, ya itu tidak wajib zakat. Sesuatu yang kita pergunakan itu tidak wajib zakat. Sebagaimana Rasulullah katakan, itu hewan tunggangan perang kuda itu tidak dikenakan zakat karena dia dipergunakan. Begitupun kendaraan yang dipergunakan, ya itu tidak dikenakan zakat. Jadi dia harus
sesuatu yang bertumbuh atau memiliki potensi yang bertumbuh, barang kita yang tumbuh. Kalau tanah dibiarkan begitu saja, dia tidak ada zakat, tidak dikenakan zakat. Maka ini juga pesannya kepada umat Islam itu agar memproduktifkan harta. Inilah Islam itu agama yang produktif. Biar dia dapat dizakati, biar dia mendapatkan keutamaan daripada orang yang membayarkan zakat. Jadi dia harus berkembang syaratnya. Lalu yang ketiga, dia harus milik utama, dimiliki secara penuh. Dimiliki secara penuh. Orang kalau memiliki uang, tapi uangnya itu masih di tangan orang lain, misalkan. Nah, ini dia tidak memiliki secara penuh. Secara penuh itu dia bisa mengendalikan uang itu. Dia bisa mengendalikan secara penuh dalam kontrol dia harta itu. Ini syarat orang yang membayarkan zakat. Makanya ada orang yang hartanya dihutangi orang lain, walaupun dengan jumlah yang sudah masuk nisab. Kalau hartanya itu berpotensi untuk dikembalikan, maka dia ada zakatnya. Tapi kalau dia tidak berpotensi untuk dikembalikan, misalkan ada orang Pak misalkan utang, tapi kita tahu misalkan tipikal orang yang nggak mau balikin utang, ya udahlah kita ikhlasin gitu. Nah itu artinya hutang yang tidak ada potensi untuk kembali, itu tidak kena zakat. Jadi dia harus milik utang. Bahkan kalau kita beli mobil misalkan, beli sesuatu, beli emas atau apa, selama walaupun kita sudah bayar, tapi kita belum pegang barangnya itu, maka itu belum milik utang, belum memilikinya gitu. Memilikinya. Jadi dia harus kepemilikan secara penuh, gitu ya. Kita bisa mengendalikannya. Lalu juga yang sangat penting adalah nisab. Jadi objek zakat itu dia harus mencapai nisab. Nisab ini kedudukannya cukup penting karena dia menjadi tolak ukur wajib tidaknya seseorang mengeluarkan zakat. Kalau dalam usul fiqh dia adalah sebab. Sebab itu ma yalzam min wujudihil wujud wa yalzam min adamihil adam. Sesuatu yang keadaannya itu, keberadaannya itu mengadakan musabab. Ya. Kalau dukhul waktu, masuknya waktu sholat, itu menjadi sebab wajibnya seorang melaksanakan sholat, dan ketidakadaannya menjadi ketidakadaan musabab, menjadi ketidakadaan kewajiban. Misal belum masuk waktu sholat, ia belum wajib, belum jatuh kewajiban baginya untuk melaksanakan sholat. Jadi nisab itu para ulama menyebutnya dengan mengkategorikannya dengan sebab, gitu ya. Sebab ketika dia masuk waktu wajiban seseorang jatuh ya untuk bayarkan zakat ketika sebabnya sudah masuk, yaitu nisab. Nisab itu ambang batas minimum seseorang dikenakan, dianggap sebagai orang kaya, orang mapan membayarkan zakat. Ya, dan ini tahta qudratul tahta qudratul mukallaf. Jadi dia tidak dalam kendali manusia. Jadi tidak disifati kewajiban, tidak disifati diperintahkan untuk mengejarnya. Ini kalau dalam pembahasan usul fikih, dia itu tidak harus kita wajib untuk mengejar nisab itu. Ya kalau kita belum mencapai nisab ya dia tidak wajib. Tapi kalau dia sudah masuk dengan sendirinya, ya kita harus bayarkan zakat. Nah, nisab daripada jenis-jenis zakat itu berbeda-beda. Kalau zakat harta, zahab wal fiddah, emas dan perak, itu 2,5%. 85 gram emas. Isyruna dananir. 20 dinar atau mi'atu darah, 200 perak. Itu kalau dasar hadis gitu. 85 gram emas. Dalam SK Ketua Basnas itu disebutkan, ditetapkan setiap tahun Basnas menetapkan nisab. Jadi dihitung dari 1 gram emasnya berapa, misalkan kira-kira berapa Pak emas 1 gram hari ini?
1 jutaan lah. juta. Tapi kalau hematnya mengacu ke SK Ketua Basis itu ditetapkan setiap tahun. Tahun 2023 itu sekitar berapa ya? Intinya 85 gram emas itu sekitar 81 sampai 82 juta. Itulah nisab emas. Jadi siapapun yang sudah mencapai itu, ya dia masuk dalam nisab emas selama setahun. Lalu ada nisab zakat pertanian. Itu khamsa ausud 5 wasak, yaitu atau sekitar 643 kg gabah gitu ya. Nah, lalu nisab ya itu sementara zakat emas dan zakat pertanian. Lalu kadar zakat itu pun berbeda-beda jenisnya. Kalau zakat emas perak atau profesi itu kadarnya 2,5 gram, 2,5% dari harta kita. Ya. Kalau pertanian maupun buah-buahan itu kalau dia diairi langsung dari alam itu 10%. Kalau diairi dengan irigasi buatan sendiri itu 5%. Kalau zakat barang temuan rikas itu 20%. Jadi semakin sedikit usaha manusia di situ semakin tinggi kadar kewajiban dia mengeluarkan zakat. Semakin banyak peran manusia di situ, dia semakin kecil. Kalau orang memperoleh dengan cara bekerja, itu kan peran manusia banyak di situ, maka Allah tidak berbebankan banyak, 2,5%. Kalau pertanian airnya dibuat sendiri, bukan dari alam, 5%. Kalau dari alam 10%. Gitu. Jadi itu kadar zakat berdasarkan jenisnya. Lalu syarat yang selanjutnya adalah haul. Haul itu artinya sanah, tahun. Jadi zakat itu disyaratkan dia selama setahun. Kalau kita kewajiban zakat itu misalkan di bulan Muharram di tahun 1444 Hijriah, maka kewajibannya itu setahun. Di bulan Muharram lagi 1445 Hijriah tahun depan gitu. Nah, walaupun memang perkara haul ini ada yang ada haulnya, ada yang nggak ada. Kalau yang ada haulnya ini biasanya zakat mal, zakat harta. Sedangkan zakat barang temuan, rikas ataupun zakat pertanian itu langsung dibayarkan. Jadi pertanian itu kalau dia panen 3 bulan sekali dia langsung bayar zakat. Dia tidak ada haul. Dan memang walaupun perkara haul ini kalau kita mengikuti perdebatan diskursus tentang zakat ini, haul ini pun banyak perselisihan. Misalkan Syekh Yusuf Al-Qardawi itu melemahkan hadis-hadis tentang haul, ya, melemahkan tentang hadis-hadis haul dan lain sebagainya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan zakat yang sering kita muamalah dengannya, yang sesuai dengan kita itu, kebanyakan orang itu biasanya zakat mal. Zakat itu baik tabungan, perdagangan ataupun zakat profesi. Karena memang inilah yang pekerjaan yang banyak hari ini orang-orang. Sedangkan zakat peternakan, ya peternak sapi, peternak kambing, peternak unta, sebagaimana yang ada nasnya itu lebih banyak dijelaskan dalam kitab-kitab klasik. Ataupun zakat pertanian, ya, dan lain sebagainya, itu
hari ini jarang sekali, walaupun masih ada. Berkaitan dengan itu, maka dasar ulama kemudian menetapkan zakat profesi itu ulama-ulama muasir, antaranya Yusuf Qaradawi dan beberapa ulama lainnya, yaitu berdasarkan dalil-dalil syar'i dan dalil akli. Dalil syar'i dan dalil akli. Kalau zakat itu perintah-perintahnya dalam Al-Quran ataupun hadis ada dua pendekatan. Pendekatan ijmali dan pendekatan tafsiri. Ijmali global, umum, ayat-ayat yang perintah-perintahnya itu umum, umum. Jadi ya ayyuhalladzina dalam surah Al-Baqarah ayat 267, misalkan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Jadi infakkan apa yang anfiqu min thayyibat, yang baik-baik dari apa yang kalian peroleh, harta yang kalian peroleh dan apa yang keluar dari bumi. Jadi di sini umum, apa yang baik-baik yang kalian peroleh, keluarkan zakat. Dalam surah At-Taubah ayat 103 misalkan, di situ pun Allah menggunakan lafaz yang am juga, umum. Khudz min amwalihim, ambillah dari harta-harta mereka. Ya, dalam surah Al-Ma'arij juga, wa fi amwalihim haqqun ma'lum, dalam harta-harta mereka. Jadi pendekatan perintah ada ayat-ayat pendekatannya adalah ijmali yang umum, ada yang tafsiri. Tafsiri itu dia memang to the point, ya, secara rinci dijelaskan. Misal wa atu haqqahu yauma hasadih, itu kan bayarkan haknya, keluarkan haknya, zakatnya ketika dia panen. Itu ayat yang berbicara langsung tentang zakat pertanian. Atau wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Nah, ini orang-orang yang menimbun harta emas dan perak. Ya, jadi kata kanzun di sini sebenarnya bukan umum, tapi orang-orang yang menimbun dan belum mengeluarkan zakat. Kalau ayat ini, bukan orang yang menimbun secara umum, tapi orang yang menimbun dan dia belum mengeluarkan. Nah, ini juga ayat yang to the point atau tafsiri kewajiban zakat emas dan perak. Dan di dalam hadis juga banyak dijelaskan zakat-zakat yang lain yang secara rinci. Maka dengan dasar inilah kemudian para ulama muasir itu menetapkan berijtihad dengan adanya zakat, kewajiban zakat profesi itu. Bagaimana caranya? Tata caranya dikiaskan dengan zakat yang ada. Zakat yang ada nas. Nah, kalau profesi ini paling dekat dengan zakat mal karena sama-sama ada keserupaan dari sisi sama-sama harta uang, sama harta. Maka zakat orang yang bekerja sebagai profesi, karyawan, pegawai, atau dia profesional, dokter, polisi, lawyer, apapun itu, dia kiasnya dikiaskan dengan zakat mal tadi. Nisabnya nisab 85 gram emas dan kadarnya 2,5 gram. Kadarnya 2,5 gram. Misal seseorang pegawai penghasilannya 10 juta per bulan. 10 juta. 10 juta dikali 12. Dikali 12 dikali 2,5%. Jadi kewajiban dia membayarkan zakat itu 3 juta per tahun. Nah, bisa dibayarkan tiap tahun, bisa juga dicicil. Dicicil setiap bulannya, dibayarkan setiap bulannya itu dibagi 12. Dibagi 12 itulah kewajiban dia membayarkan zakat. Nah, itu untuk zakat profesi baik. Nah, dan zakat juga yang membedakannya dengan zakat yang infak sedekah itu dalam sisi penyalurannya pun dia harus khusus juga. Tidak bisa sembarangan kita kasih orang dengan dana zakat itu. Tidak bisa kita bangun masjid dengan dana itu. Tidak bisa bangun jembatan dengan dana itu. Karena dia sudah penyalurannya sudah ditetapkan oleh syariat.
yaitu dalam surah At-Taubah ayat 60. Ya, dalam surah At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha dan seterusnya. Nah, ini maka dalam penyalurannya zakat itu harus dalam koridor 8 asnaf. 8 asnaf, 8 golongan yang Allah sudah tetapkan sebagai penerima zakat. Itu fakir, miskin, amil itu orang yang mengurus zakat itu, dan dia ditetapkan oleh orang yang berwenang. Jadi tidak bisa setiap orang mengangkat dirinya sebagai amil. Saya mau jadi amil, silakan bayar zakat ke saya. Tapi ada yang mengangkat. Nah, amil rekod itu adalah tawanan, ya, rekod. Lalu ada fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Dia kemudian tidak bisa mencari nafkah karena dia fokus dalam pekerjaan dia dalam berjuang di jalan Allah itu, maka ditanggung dengan dana zakat itu. Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan kemudian dia kehabisan bekal, tapi harus syaratnya itu Ibnu Sabil itu harus dalam tujuan yang baik, bukan dalam tujuan yang maksiat. Misal ada orang dari kampung, dari Brebes misalnya Pak, ke Jakarta musafir, kehabisan bekal, tapi tujuan dia buat nonton konser misalnya. Ini kan bukan dalam tujuan yang baik, maka ini tidak termasuk dalam golongan Ibnu Sabil yang harus dikeluarkan dengan dana zakat. Ya. Nah, dalam ayat ini di situ Allah menggunakan ada sedikit perbedaan. Ketika di 3 golongan pertama, ya, di golongan pertama itu Allah menggunakan kata lam di situ. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha. Nah, ini juga menunjukkan, sedangkan di golongan kedua, di bagian yang kedua, wafir riqab, ya, dan seterusnya itu dia menggunakan kata fi. Ada perubahan pendekatan di situ. Nah, ini para ulama menjelaskan kalau menggunakan kata lam itu, jadi harta zakat itu diberikan langsung kepada mereka. Ya, fakir, miskin, amil itu diberikan kepada mereka langsung. Dana itu terserah mereka mau gunakan untuk apa, serahkan saja. Tapi kalau pendekatan yang kedua menggunakan kata fi itu maksudnya jadi orang golongan-golongan yang dimulai Allah dengan kata fi itu di dalamnya itu tidak bisa dana itu diberikan sesuka mereka, tapi dana itu hanya untuk menutupi kebutuhan mereka. Misal ada orang yang luntang-lantung, dia cukupi kebutuhannya saja, dia tidak bebas menggunakan dana itu. Atau ada orang fisabilillah, misalnya dia sekolah, ya, diberikan dana itu untuk beasiswanya saja, bukan untuk dia bebas untuk pergunakan. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mungkin kalau ada pertanyaan Pak, kami persilakan. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin pertanyaan kita batasi saja karena sudah jam 6. Kita batasi 3 pertanyaan barangkali ya. Ada yang mau bertanya, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Hanya ini membuka pikiran kita bahwa ada sesuatu yang mungkin selama ini kita berpendapat bahwa itu belum waktunya kita memberikan zakat. Misalkan tadi menyangkut masalah zakat profesi. Ini mungkin ada juga sering dialog di antara keluarga terkait masalah nisab dan haul. Gaji tadi disebut misalkan 10 juta itu per bulan, dan uang itu tentunya kan tidak mengendap. Kalau digabungkan selama setahun itu misalkan 110 juta tidak mengendap sebanyak 110 juta selama setahun. Mungkin beberapa yang berpikir bahwa itu belum mencapai nisab. Misalnya
dari 10 juta itu kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan sebagainya, itu anggap aja 5 juta. Jadi ada 5 juta kali setahun baru 60 juta. Jadi kalau dihitung tadi misalkan swap itu belum mencapai angka misalkan emas 82 gram. Yang kedua juga ada yang berpendapat bahwa itu belum mencapai angka setahun. Jadi dana bergulir dari pendapatan itu belum mencapai setahun dan belum mencapai nisab. Ini beberapa yang masih berpendapat demikian. Jadi ini juga mungkin perlu semacam ketegasan bagi kita bahwa kalau seandainya penghasilan kita per bulan itu dikalikan setahun terus mencapai angka melebihi itu secara matematik itu wajib harus kita keluar zakatnya. Mungkin kita juga menjadi hal yang harus, dan nanti tentunya akan kita masing-masing orang akan berbicara pada keluarga yang mungkin istri atau anaknya memiliki penghasilan sifatnya bulanan, dan itu menjadi penekanan bahwa itu menjadi hal yang wajib. Dan selama ini mungkin masih banyak yang berpikir bahwa itu belum waktunya memberikan zakat dan juga belum mencapai nisab. Ya mungkin ini perlu semacam ketegasan bahwa zakat penghasilan dari kita itu apakah memang itu harus diberikan setiap bulan walaupun belum mencapai nisab atau belum mencapai haul. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ini sedikit tambahan barangkali kali ya Pak. Atau kalau mau ditanggapi silakan dulu Pak. Ustaz. Silakan tambahan yang lain. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua, ada yang bertanyakan? Ada yang mau bertanya? Pak Daso, silakan Pak Daso. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Saya sedikit menanggapi aja bahwa selama ini artinya kesadaran masyarakat Indonesia ya itu dalam membayar zakat itu ya boleh dikatakan ya mungkin sudah cukup tinggi lah ya, walaupun katakan mungkin tidak terekspos secara frontal secara keseluruhan itu. Yang jadi permasalahan adalah gini, Ustaz. Basnas itu kan sebagai lembaga artinya pengumpul zakat secara nasional gitu ya, di mana mereka mempunyai suatu konsep adalah salah satunya adalah untuk pendistribusian dengan cara ini adalah mengentaskan kemiskinan gitu ya, mengentaskan kemiskinan. Selama ini artinya apakah konsep dari Basnas tersebut untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat di situ apakah sudah dilaksanakan secara maksimal atau belum itu? Karena gini, artinya terutama di daerah-daerah itu banyak artinya masyarakat Indonesia yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang ya boleh dikatakan masih cukup tinggi itu. Di sini tentunya Basnas sebagai katakan lembaga pengumpul zakat secara nasional tentunya apakah sudah memiliki rasa kepedulian yang cukup tinggi atau sejauh mana kepedulian tersebut sehingga bisa membantu program pemerintah untuk mengentaskan masalah kemiskinan. Karena tadi sesuai dengan syar'i adalah pendistribusian zakat adalah salah satunya adalah untuk mengentaskan kemiskinan gitu. Karena selama ini artinya dana zakat yang terkumpul di Bas itu adalah cukup besar gitu. Di sini artinya pemanfaatannya enggak, apakah sudah sesuai dengan syariatnya secara maksimal atau belum, atau mungkin artinya di sini maaf ya ada sedikit pemerintah itu cawe-cawe untuk katakan melihat atau mengintip-intip bahwa Basnas ini punya potensi dana yang cukup besar sehingga barangkali mungkin bisa dipinjam dulu segala macam untuk kegiatan yang lainnya gitu. Mungkin itu pertanyaan saya gitu. Terima kasih. Satu lagi Pak Ustadz Nasburi. Lanjut. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Darso. Tadi disampaikan bahwa untuk ambil zakat itu orang yang harus ditunjuk pemerintah ataupun penguasa gitu. Tapi seringkali kalau kita lebih strict untuk menyalurkan zakat itu kepada orangnya langsung ataupun kita menitipkan kepada orang yang
kita percaya, karena misal ada ustadz yang biasa menangani anak yatim ataupun panti asuhan gitu, kita tuh kayaknya lebih langsung gitu, langsung efeknya itu diterima oleh para muzakinya gitu. Mustahiknya gitu. Tapi apakah si ustadz yang menerima penyaluran itu nanti tadi secara kriteria itu dianggap tidak sah karena tidak diangkat, tapi kan kita secara naluri kita tuh, wah ini benar-benar kita lihat bahwa itu manfaatnya langsung dirasakan oleh yang kita anggap memang benar-benar membutuhkan zakat yang akan kita keluarkan. Terima kasih. Silakan Ustaz, mungkin bisa ditanggapi dua pertanyaan ini. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Pak, mohon maaf saya belum tahu namanya Pak. Ya. Berkaitan dengan pertanyaan ini saya coba jawab semampu saya dan sesuai dengan kapasitas saya Pak. Kalau soal pertanyaan yang pertama ini belum mencapai nisab ya, atau belum setahun gitu. Kalau memang dia belum mencapai nisab, ya dia tidak wajib membayarkan zakat. Tapi memang ada pendekatan ulama ya pada hari ini, nisabnya itu ditentukan bulanan gitu Pak. Tentukan bulanan berdasarkan tadi haul selama setahun dibagi 12, jadi dibayarkan setiap bulan. Jadi kalau gajinya setiap bulan itu tidak masuk nisab ketika dibagi dengan 85 gram emas itu, maka dia belum wajib zakat. Tapi kalau dia sudah masuk nisab, maka dia dikenakan zakat. Saya mohon maaf, datanya belum ini. Nah, kalau berdasarkan fatwa MUI itu tahun 2003, nomor 3 tahun 2003, orang itu ada dua poin. Poin pertama, dia yang bekerja atau pegawai atau profesi lainnya itu ketika dia sudah memiliki pemasukan dan pemasukan itu sesuai dengan nisab, dia membayarkan langsung. Kalau dia belum mencapai nisab, dia menunggu tahunan. Nah, di Basnas sendiri itu pendekatan yang diambil itu adalah pendekatan dicicil setiap tahunnya. Jadi orang itu membayarkan zakat setiap bulannya, karena berdasarkan ke prasangka yang kuat bahwa dia selama setahun bisa mencapai nisab. Jadi prasangka kuat dia selama setahun bisa mencapai nisab. Makanya salah satu syaratnya itu dia harus pegawai tetap gitu, karena ada kepastian di situ dia mendapatkan gaji setiap tahunnya. Dan biasanya di instansi-instansi itu kan menetapkan gaji itu, budget karyawan penggajian itu tahunan gitu, seperti pajak dia tahunan walaupun dibayarkannya setiap bulan. Nah, dan juga mengacu ke tahun sebelumnya. Ke tahun sebelumnya itu dia mencapai nisab atau enggak selama setahun itu, tahun 2022 gitu misalnya. Nah, inilah dengan dasar-dasar inilah ghalabal zon ya, prasangka kuat tadi bahwa dia selama setahun itu bisa mencapai nisab, jadi dia dibayar bisa membayarkannya setiap bulan. Kalaupun dia mau membayarkannya per tahun, ya tidak ada masalah juga gitu. Nah, itu hanya mempermudah untuk dia membayarkan. Dan biasanya orang, karena tadi tabiat manusia yang cinta harta itu, ketika dia sudah waktu membayarkan zakat setahun misalkan, ada saja godaan dari setan itu.
tiba-tiba dia harus bayar ini, dia harus bayar itu, sehingga dia akhirnya tidak jadi bayar zakat. Nah, ini akhirnya merugikan sisi lain daripada tujuan daripada zakat itu, yaitu limaslahatil mustahid tadi, maslahat mustahid tadi. Nah, memang dalam perkara zakat ini ada yang ulama yang lebih memandang dari sisi dampaknya kepada mustahik, ada yang dari sisi ibadahnya individual ya gitu. Yang memandang dari sisi dampaknya kepada mustahik, maka pendekatannya adalah akan mendorong zakat itu agar dapat bisa disalurkan, dapat bisa diambil dari mustahik itu dengan cara mempermudah mereka, membantu mereka. Ya salah satunya dengan cara dibayarkan per bulan itu. Itu satu Pak. Mungkin yang saya jawab. Sama itu kaitannya dengan setahun juga Pak. Jadi kalau Pak Dr. tadi, kalau Pak Dr. jadi ke prasangka yang kuat dia selama setahun itu bisa membayarkan, bisa mendapatkan gaji yang sesuai dengan nisab per tahun zakat tadi. Lalu soal Basnas mengentaskan kemiskinan Pak, ini sebenarnya memang bukan tupoksi saya ya untuk menyampaikan, dan tapi saya coba sedikit sampaikan gitu ya. Memang zakat itu tujuannya, salah satu tujuannya itu adalah untuk kemaslahatan orang-orang fakir miskin. Dan potensi zakat di Indonesia ini sangat besar. Kalau bisa dioptimalkan itu berdasarkan kajian Basnas, mohon maaf saya lupa nominalnya, itu sekitar 300 triliun kurang lebih mungkin ya, atau 100 berapa gitu. Nah itu, dan hari ini hanya baru beberapa persen yang baru bisa dikumpulkan, hanya sekecil beberapa persen kecil saja yang baru dikumpulkan. Dan itu Basnas memang sudah menyalurkannya ke mustahik. Nah itu kalau mau dicek bisa dicek di website Pak ya, porsi-porsi misalkan ke daerah mana gitu, berapa nominalnya dan sebagainya. Itu ada laporannya setiap tahun. Dan di Basnas itu juga ada dengan nominal yang besar itu biasanya di Basnas itu ada perangkat yang namanya UPZ. Nah, 40% dari pengumpulan Basnas itu sebenarnya disalurkan di UPZ gitu. Jadi bukan di Basnasnya. Tapi walaupun begitu, tetap saja yang bertanggung jawab sebenarnya dalam mengentaskan kemiskinan itu pemerintah, dan Basnas dengan mekanisme agama ini, dengan dana zakat ini membantu sebagai mitra dalam hal mengentaskan kemiskinan itu. Walaupun memang bukan tanggung jawab Basnas gitu ya. Dan memang ada data-data juga yang menunjukkan berapa persen dari dana zakat yang dikelola Basnas itu sudah membantu mengurangi kemiskinan. Paling tidak mengeluarkan dia dari taraf mustahik tadi, walaupun belum mencapai taraf muzaki, orang yang bayar zakat. Dan memang salah satu visi daripada Basnas itu kan dia juga ingin menjadikan mustahik menjadi muzaki. Itu memang target di Basnas seperti itu. Soal cawe-cawe gitu ya Pak, itu Allah, karena memang ada saja oknum-oknum ya di manapun itu, termasuk di Basnas, mungkin tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang seperti itu. Tapi memang sepengetahuan yang bisa saya jawab itu di Basnas memang sudah mengatur regulasi yang ketat gitu. Kalau ada memang di Basnas daerah gitu ya, atau di pusat bahkan ada yang mempergunakan dana-dana zakat yang tidak sesuai seperti itu, memanfaatkan pribadi, itu harus dihukum gitu, ditindak gitu Pak. Nah lalu kemudian menyalurkan tidak kepada amil ya Pak ya. Amil ini sebenarnya perangkat
dalam zakat yang sangat penting gitu ya. Dia ditegaskan di dalam Al-Qur'an itu wal 'amilina 'alaiha. Tidak ada ibadah yang perlu bantuan seperti zakat itu, butuh amil, dan amil ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi kalau amil itu nggak ada gunanya, lantas buat apa Allah menyebutkan amil di situ? Kalau bukan zakat itu sebenarnya melalui amil. Dalam praktik-praktik Rasulullah memungut itu, memungut dana zakat itu menggunakan amil. Amil lah yang bergerak untuk memungut zakat itu. Nah, dalam konteks apakah kita boleh gitu ya? Sebenarnya sah saja ketika kita membayarkan zakat itu langsung, itu tidak berdasarkan amil. Ya, tapi apalagi kita tahu memang kenapa didorong untuk ke amil itu. Satu memang karena itu yang ditetapkan syariat adanya amil. Lalu menghindari resiko-resiko, misalkan resiko salah penempatan gitu ya. Karena zakat itu dana yang tidak boleh sembarangan. Bahkan kepada orang fakir miskin itu kita harus teliti gitu. Ada asesmennya, jangan sampai salah kasih kepada mafia-mafia ini ada orang yang pura-pura jadi miskin gitu ya untuk mendapatkan dana itu. Ambil itu tugasnya ngecek gitu, tugasnya periksa, asesmen benar nggak nih orang gitu. Nah itu salah satunya. Jadi mengurangi risiko-risiko seperti itu, makanya dia harus ke amil, ke lembaga gitu ya. Dan mengurangi juga kalau kita biasa bayar zakat langsung Pak, ada kadang-kadang orang yang menerima itu merasa lebih rendah dari orang yang membayarkan. Nah, untuk menghindari hal seperti itu dan untuk menjaga keikhlasan itu biasanya orang membayarkan ke amil sehingga dia terhindar dari hal seperti itulah. Di antara tujuan-tujuan yang mungkin saya sampaikan soal perang amil ya. Tapi untuk membayarkan zakat langsung itu sah-sah saja sebenarnya. Tapi memang praktiknya yang dicontohkan oleh Nabi berdasarkan amil. Seperti itu Pak. Ini dapat saya sampaikan. Baik Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan ya sih. Kemudian terima kasih kepada Pak Ustadz Ungu, Ustadz Darso, Ustadz Bayu atas tanggapan pertanyaannya. Mungkin mau dilanjut Ustadz dengan doa. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita berdoa agar majelis ilmu kita ini membawa keberkahan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatun amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashfa' wa min da'watin la yustajabu lah. Allahumma inna na'udzubika min al-hammi wal hazan wa na'udzubika min al-'ajzi wal kasal wa na'udzubika min al-jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kami ucapkan kepada Ustaz Khalid yang telah menyampaikan tausiah dan doanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat menambah ilmu kita, dan saya tidak akan menyimpulkan tausiah ini, tapi ada hal penting yang kita dapat disini, terutama bagaimana pentingnya zakat dari sisi baik dari sisi muzaki maupun dari sisi mustahil. Mudah-mudahan kita dan mudah-mudahan juga tahun ke depan ini pembayar zakat yang jelas semakin meningkat. Saya tutup dengan satu pantun. Sholat subuh di Nurul Jannah. Mendengar tausiah Maulid Nabi. Kalau ada kata saya yang salah, berikanlah maaf dan jangan simpan di dalam hati. Saya tutupkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.